Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin wa sihatin biiznillah ta'ala. Walhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dars kita, pembelajaran kita di program Kadimas, Kader Dai Masyarakat. Pada pagi hari ini sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla banyaknya karunia nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir menghadiri kegiatan Kadimas pada pagi hari ini. Taib. Kemudian di Al-Khisatul Ula, di pelajaran yang pertama kita akan membahas akidah terlebih dahulu, pelajaran akidah. Maka ikhwan wa akhwati fillah, istidadi bil kitabil aqidah min kitab al-usul salasah. Silahkan disiapkan buku dari kitab usul salasah. Usul salasah yang sudah ada ya. Kemudian terakhir kita membahas fa idza qila laka mal usul salasah, jika fa idza qila laka mal usul salasah, di situ halaman berapa? Fa idza qila laka mal usul salasah, apabila ditanyakan kepadamu apa itu tiga landasan pokok, apa itu usul salasah, itu di situ halaman berapa? Ada ketemu halaman? Ada yang sudah membawa bukunya? Apabila halaman 11, halaman 11 silakan dibuka yang bawa muqarrar yang dari panitia. Kita akan lanjutkan. Fa idza qila laka mal usulu salasah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Jika ditanyakan kepadamu apa itu al-usul salasah, tiga hal pokok, tiga hal mendasar yang wajib diketahui setiap muslim. Fakul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinuhu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah, seorang hamba hendaklah dia mengenal Rabbnya. Kemudian yang kedua mengenal agamanya, dan yang ketiga mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ditanyakan kepadamu apa itu tiga hal pokok, tiga hal yang wajib diketahui setiap muslim. Yang pertama, hendaklah seorang itu dia mengenal Rabbnya. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang itu mengenal agamanya, dan yang ketiga, hendaklah seorang itu mengenal nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah ketemu ya. Kemudian fa idza qila laka man rabbuka, jika ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, siapa Rabbmu,
Maka fakul, maka jawablah, Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabbi jami'il alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budun laisa li ma'budun siwahu. Ya, jika ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah menjagaku dan seluruh alam, yang telah memeliharaku dan seluruh alam bi ni'amihi dengan nikmat-nikmatnya. Dan dia adalah sesembahanku, yang tidak ada sesembahan selain dia. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Di surat apa ini? Surat Al-Fatihah ayat 2. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, segala pujian hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu man siwallah alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan segala sesuatu selain Allah adalah alam, yakni makhluk Allah. Dan kita adalah salah satu di antara makhluknya. Dan kita adalah salah satu di antara makhluknya. Fa idza qila laka bima arafta rabbuka. Jika dikatakan kepadamu, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Jika ditanyakan kepadamu, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Fakul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Rabb kita Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, maksudnya dengan tanda-tanda kekuasaannya. Dengan ayat-ayatnya, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah, wa makhluqatihi, dan makhluknya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lail, yakni adanya waktu malam, wan nahar, adanya waktu siang, wasyams, adanya matahari, wal qamar, dan adanya rembulan. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka jika ditanyakan dengan apa kita mengenal Rabb kita Allah Azza wa Jalla, yang pertama dengan ayat-ayatnya. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah al-lail wan nahar wasyams wal qamar. Adanya waktu malam, waktu siang, kemudian matahari dan rembulan. Wa min makhluqatihi, kemudian yang kedua yaitu dengan makhluk-makhluknya. Kita mengenal Allah dengan makhluk-makhluknya. Di antara makhluk-makhluknya as-samawatu sab', yaitu adanya langit yang 7. Di antara makhluk-makhluk Allah adalah langit yang 7. Wal arduna sab', dan bumi yang 7. Langit yang 7 dan bumi yang 7. Wa man fihinna, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah adanya malam, siang, matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian bersujud kepada matahari, dan jangan pula bersujud kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, kan tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya, yang menciptakan matahari dan rembulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Taib. Wa qaulu ta'ala, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian sesungguhnya Rabbmu, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabbmu adalah Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa.
yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian ya, dia bersemayam di atas arsy. Ya, bersemayam di atas arsy. Ya, yukshil lailan nahar yatslubuhu hasisan wa syamsu wal qamaru wan nujum musakhkharatin bi amrih. Ya. Dan dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, ya, dan juga diciptakannya matahari, bulan dan bintang-bintang semua tunduk kepada ya, perintahnya. Ya, semua tunduk kepada bi amrihi, kepada perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, ingatlah yang menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah dan maha suci Allah, Rabb semesta alam. Wa Rabb wal ma'bud. Ya, dan dimaksud dengan Rabb, dia adalah yang disembah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai manusia, ya, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu. Ya. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaan, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kemudian dia menurunkan air hujan dari langit dan dia menghasilkan, ya, dari air hujan itu menghasilkan, ya, dengan hujan itu ya, menghasilkan segala macam tumbuh, ya, yakni buah-buahan sebagai rizki, ya, bagimu, sebagai rizki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, maka janganlah kalian mengadakan sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Padahal kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Qala Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang berkata, al-khaliq dzi hadzal asya' wal mustahiqu lil ibadah. Ya, al-khaliq li hadzal asya' wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan semua ini, ya, adalah yang berhak untuk diibadahi. Ya, yang menciptakan semua ini adalah yang berhak untuk diibadahi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya, dosa apa yang paling besar, ya, kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, antaj'alallahu nidan wa huwa khalaqaka. Ya, engkau menjadikan Allah itu tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Ya, maka Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan al-khaliq li hadzal asya' wal mustahiqul lil ibadah. Ya, yang menciptakan semua ini, yang menciptakan itulah yang berhak untuk diibadahi. Ya, yang menciptakan segala sesuatu itu yang berhak untuk diibadahi. Baik. Nam ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah. Ya, kemudian qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, akan menyebutkan nanti jenis-jenis ibadah. 6. Man yaqra, gantian. Wa anwa'ul ibadah, ada jenis-jenis ibadah. Ya, Mas Ari atau Mas Yuli? Siapa yang membaca dulu? Ya. Ibadati illati amarallahu biha mithlul islami wal imani wal ihsani wa min doa, ya. Wa min du'a wal khauf wal raja, nam.
warobbah warobbah wal khusyur Nah, wal wal khos wal wal khosyah wal khasyah wal inabah wal inabah. Nah, wal isti'anah nah, wal isti'adah nah, wal istighosah nah, wad wadak wadak nah. Dan wadaku wadzabahu wadzabahu wadaku wanat wanadru wa wailu dalika min anwa ibadah illati amarallahu biha kullu lillahi ta'ala. Nah, masa-masa ibadah nah, yang Allah perintahkan adalah seperti Islam, iman, ihsan, berdoa atau khauf, takut, atau raja, ar-raja, atau pengharapan, tawakal, rohbah atau penuh minat, rohbah rasa cemas, usuk, kasyah takut, khasyah ya, takut. Nah, inabah atau kembali kepada Allah, isti'anah minta pertolongan, isti'adah mohon perlindungan, istighosah mohon pertolongan jika terjadi kesulitan, nah, menyembelih, bernazar dan amal ibadah lainnya yang diberitakan Allah. Seluruhnya hanyalah bagi Allah. taib. Nah, maratan tsaniyah sekali lagi dibaca man yaqra berikutnya ya Mas Yuli. Wa diulangi dulu tadi. Wa anwa'ul ibadah. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a wa khawf wa raja wa tawakkul wa rabbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adah wal istighatsah wal dabahu wal nadru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Naam. Baik. Wa anwa'ul ibadah ya, di antara jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam kitab ini Al-Ushul Salasah atau salah satu usul ya, jenis-jenis ibadah ya, yaitu ya, allati amarallahu biha yang Allah perintahkan dengannya al-Islam wal iman wal ihsan. Jadi penulis menyebutnya dengan ibadah-ibadah yang umum, yakni Islam, iman dan ya, ihsan. Ya, iman, Islam dan ihsan. Ya. Baik. Kemudian ya, dan yang dimaksud dengan ibadah adalah tadzallul wal inqiyad, ketundukan, kepasrahan kepada Allah. At-tadzallul wal inqiyad, tunduk, patuh. Adapun secara istilah ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Satu istilah yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah.
minal af'alil batinah au zahirah, ya, baik yang berupa batin ataupun zahir, ya, al-qaul au, ya, amal, yang berupa ucapan ataupun amalan. Ya, ini makna ibadah secara umum, ya. Kalau ibadah itu secara bahasa adalah at-tadzallul wal inqiyad, tunduk patuh, itu secara bahasa. Adapun secara istilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yakni ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu satu istilah yang mencakup apa-apa yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan. Ya. Kemudian di sini penulis menyebutkan yang pertama jenis ibadah yaitu al-Islam. Ya, al-Islam. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadis Jibril. Ya, ketika datang malaikat Jibril, ya, bertanya kepada Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan al-Islamu antasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyal zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, Nabi mengatakan Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak disembah selain Allah. Ya, kemudian ya, engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau melaksanakan sholat, ya, kemudian mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Itu adalah Islam yang kita kenal dengan rukun Islam. Demikian juga dengan iman. Ya, ketika Nabi SAW ya, ditanya apa itu iman, ya, al-imanu an tu'mina billah wa malaika, ya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab-kitab, ya, kemudian beriman kepada Rasul, kemudian beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada dan qadar, ya, qada dan qadar yang kita kenal dengan rukun iman. Ya, kemudian ya, ketika Nabi SAW ditanya apa itu ihsan, ya, Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ibadah itu yang dimaksud dengan ibadah ihsan. Ya. Jadi ada Islam, iman dan ihsan. Ya, ini disebutkan dalam hadis Jibril, yang disebutkan di hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian di antara ibadah yang lainnya yaitu ad-du'a, adalah doa. Ya, ad-du'a. Kemudian al-khauf. Al-khauf, apa al-khauf? Rasa takut. Ya, jadi doa itu termasuk di antara bentuk ibadah. Ya, ibadah. Kemudian al-khauf, rasa takut. Ini termasuk juga bentuk ibadah. Ya, kemudian ar-raja, rasa harap. Ya, rasa harap, ya, berharap, ini juga bentuk ibadah. Kemudian tawakal. Ya, tawakal, ya, tawakal ini juga bentuk ibadah. Kemudian raqbah. Raqbah itu apa? Apa? Penuh minat atau berharap, sangat berharap. Raqbah itu berharap, ya, amalnya itu diterima oleh Allah. Ya, kemudian rahbah. Memiliki rahbah itu apa? Rasa cemas. Seperti cemas ketika, ya, jika amalnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian al-khusyuk, memiliki rasa khusyuk. Apa khusyuk? Ya, khusyuk, ya, ketika kita sholat itu khusyuk, ya, fokus, ya, kemudian memahami bacaan sholat kita, ya, tidak, ya, pikirannya tidak kemana-mana. Kemudian khosyah. Khosyah, apa khosyah? Ya, memiliki rasa takut. Ya, ini ada khauf, ada khosyah. Nanti disebutkan, ya, ada perbedaannya. Di sini nanti ada penjelasan insyaallah. Kemudian wal inabah. Inabah apa? Kembali kepada Allah. Artinya kembali kepada Allah atau bertaubat. Ya, kemudian isti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Wastighasah, kemudian juga beristighasah.
Istighosah itu apa? Ketika misalnya tertimpa bala musibah, kemudian agar musibah itu dihilangkan, ya, maka itu doa minta agar dihilangkan dari gangguan, ya, dari ya meminta pertolongan kepada Allah untuk dihilangkan dari musibah yang menimpa atau gangguan yang menimpa, dinamakan dengan istighosah. Kemudian adzabahu, aja jenis ibadah, yaitu adzabahu menyembelih, wa nadhru nazar, ya, bernazar, itu juga bentuk ibadah, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha, dan yang selainnya, ya, dan yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari jenis-jenis ibadah lainnya. Ya, ini ucapannya contoh, ya, tidak membatasi bahwa ibadah ini tidak, ya, tapi contoh di antara bentuk-bentuk ibadah, ya, contoh di antara bentuk-bentuk ibadah. Nah, ahlan wa sahlan, tafadhol. Ya, yang seluruh ibadah adalah kulluha lillahi ta'ala. Seluruh ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sungguhnya seluruh masjid-masjid adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama dengan Allah. Ya. Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama dengan Allah, ya. Baik. Kemudian qala musannif rahimahullah, faman sarafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa yang memalingkan satu saja ibadah tersebut kepada selain Allah, fa huwa musyrikun kafirun, maka dia terjatuh kepada, ya, perbuatan musyrik. Dia seorang musyrik, dikatakan seorang musyrik, ya, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan juga kafir, ya, orang kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang menyembah Rabb yang lain di samping menyembah Allah, ya, la burhanan lahu bihi, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya yang hisabnya, perhitungannya di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, dan sesungguhnya Allah, ya, dan sesungguhnya yakni orang-orang kafir itu tidak, la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung, ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Nah, ini jenis-jenis ibadah, ya, kita diminta untuk seluruh ibadah itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tunduk patuh kepada Allah. Ya, kemudian penulis menyebutkan contoh-contoh ibadah, yaitu ada al-Islam, iman, dan ihsan. Kemudian dirinci, dia mencontohkan jenis-jenis contoh ibadah. Ada doa, ya, doa itu hanya kepada Allah. Kemudian al-khauf, rasa takut, ar-raja, kemudian tawakal, rokbah, ya, rokbah, berharap, itu berharap penuh amalnya diterima. Rohbah, memiliki rasa khawatir, takut kalau amalnya ditolak. Wal khusyu, dia memiliki, ya, rasa khusyuk. Khosyah, rasa takut yang disertai dengan ilmu. Kemudian inabah, ya, dia senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat. Wasti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian istighosah, ya, ketika ditimpa bala atau bencana dia memohon perlindungan, memohon agar diangkat, ya, kepada Allah. Kemudian adzabahu, menyembelih juga untuk Allah. An-nadhru, bernazar juga untuk Allah. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan, ya, yang lainnya yang termasuk jenis-jenis ibadah, ya, yang lainnya misalnya tabaruk, ya, ngalah berkah, ya, tabaruk itu juga kepada Allah misalnya, ya, kemudian bersumpah, ya, itu juga dengan nama Allah dan yang lainnya. Maka semua jenis ibadah, ya, harus ditujukan kepada Allah, ya. Dalilnya adalah wa annal masajida lillah falam tad'u ma'allahi ahadan, ya, dan sesungguhnya masjid-masjid ada milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada, ya, selain Allah, ya. Janganlah kalian berdoa menyandingkan Allah dengan lainnya, misalnya berdoa
berdoa kepada Allah juga menyandingkan doa kepada pohon, kemudian kuburan, kemudian orang-orang yang sudah meninggal ya di kuburan, kemudian ya, kepada jin yang mau reksa dan lainnya. Maka barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, kesyirikan. Nah, ini ikhwan fillah hafizani wa hafizakumullah, ya. Secara umum penulis menyebutkan tentang contoh-contoh ibadah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan contoh-contoh ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya, materi selanjutnya insya Allah mungkin pekan depan atau pertemuan berikutnya ya, kita akan bahas tentang penjelasan satu persatu doa ya, contoh doa ya, doa ibadah itu seperti apa, kemudian dalilnya apa, kemudian rasa takut itu apa, kemudian dalilnya apa, roja, tawakal, rokbah, khosyah ya, inabah, ini akan kita bahas satu persatu insya Allah di al-liqa al-qatimah biiznillah ta'ala, di pertemuan berikutnya insya Allah. Taib, ini al-khisatul ula ya, pelajaran pertama untuk ya, hari ini materi akidah. Insyaallah sanuwasilu fi madatil fikih ya. Setelah ini kita akan lanjutkan pada materi fikih ya, materi fikih ya. Mungkin bisa rohah sekitar 5 menit terlebih dahulu ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.